Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian di rumah? Berharap tetap sehat. Meskipun sampai saat ini kita belum bisa bertatap muka di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Selalu pergunakan protokol kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Jangan berkerumun kemana-mana, cukup di rumah aja belajar dan kerjakan segala tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Sebentar lagi atau minggu depan kita sudah melakukan mid semester. Baiklah, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu bahasa Indonesia untuk bab berikutnya. Setelah minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai karya ilmiah. Kalian sudah mengerjakan karya ilmiah melalui classroom. Ibu melihat memang karya ilmiah itu akan ada 3 macam, yang bentuknya populer, semi formal, dan formal. Semuanya kalian kerjakan tergantung kepada jenisnya. Ada yang membuat dia populer, singkat tapi menarik. Kemudian ada yang semi formal dan ada yang formal juga. Ibu acung jempol karena semuanya bisa kalian lakukan dengan baik. Terima kasih. Tapi bagi anak yang belum mengerjakan, karena Ibu segera akan merekap nilainya untuk materi karya ilmiah. Segeralah kerjakan, masih ada kesempatan untuk dikerjakan di buku dan dikirim ke classroom. Baik, untuk pertemuan kita hari ini yaitu membahas tentang resensi, ya. Barangkali Anda pernah mendengarkan istilah resensi, yaitu resensi film misalnya. Nah, sekarang yang kita bahas itu yaitu resensi buku. Yaitu resensi itu apa? Resensi itu adalah sebuah penilaian terhadap sebuah buku yang baru diterbitkan. Apakah buku itu layak digunakan atau tidak? Tentu kita harus meresensi, menilai. Siapakah yang dikatakan dengan yang menilai resensi? Yang menilai resensi namanya peresensi. Sebenarnya tujuannya apa sih meresensi buku itu? Ya, tujuannya untuk menginformasikan kepada orang lain bahwa ada sejenis buku yang baru terbit, yang tujuannya untuk ya secara bisnis supaya laku di pasaran. Tetapi di dalam meresensi buku kita harus membaca sebuah buku yang dengan penuh, kemudian kita baru bisa menilai buku itu baik atau tidak. Itu di dalam keunggulannya, ada kelemahannya. Tentu saja yang dikatakan dengan resensi itu adalah sebuah buku yang sudah kita nilai. Apakah itu yang kita perhatikan di dalam resensi? Tentu ada urutan atau sistematikanya, yaitu mulai dari judulnya, ada identitas buku, bisa meliputi tebal halaman, jumlah halaman, harga buku, cetakan keberapa, penerbitnya siapa. Itu di dalam identitas buku. Kemudian di dalam pendahuluan memperkenalkan pengarang. Pengarang itu kita perkenalkan dan tujuannya apa sih dia membuat sebuah resensi atau mengarang sebuah buku itu. Kemudian ada intisarinya, kemudian ada keunggulan buku, kekurangan buku, dan penutup. Nah, itu di dalam sebuah resensi. Barangkali kalau kalian sering membaca koran, itu koran Kompas tiap minggu selalu ada resensi buku. Jadi ada buku yang mau akan diterbitkan, diresensi dulu, dinilai dulu sudah layak atau tidak diterbitkan. Sehingga kalau layak maka buku itu akan diterbitkan. Sama dengan bentuk resensi film. Resensi film juga begitu, nggak mungkin ada film yang sudah diorbitkan belum disensor, belum diresensi. Disensor dulu layak atau tidak dimuat di publik sehingga tidak menimbulkan suatu hal yang negatif bagi si pemirsa atau si penonton. Nah, begitu di dalam resensi film. Tentu di dalam resensi kita akan ada katanya tadi yang dikatakan dengan istilah intisari. Ibu akan membuat sebuah resensi novel, ya. Kalau tadi resensi itu sebenarnya ada 2, ada resensi fiksi dan non fiksi. Kalau dia non fiksi, resensi non fiksi itu lebih condong kepada yang objektif, yang nyata, yaitu seperti biografi seseorang misalnya, biografi tokoh atau biografi seorang yang dikenal oleh orang. Nah, Ibu akan memberikan sebuah resensi buku novel yang dikatakan dengan fiksi, yaitu dengan judul Raumanen karya Marian Katopo. Nah, ini sangat ngetop resensinya pada tahun 77. Bahkan dia mendapat hadiah atau pemenang pada tahun 77 dari se-Asia Tenggara karena buku ini sangat menarik. Seperti apa sih? Ibu akan ceritakan sedikit. Di dalam resensi novel Raumanen karya Marian Katopo itu menceritakan 2 sejoli yang berada dari suku. Satu yaitu katakan Raumanen dari suku Minahasa dan lelaki itu bernama Monang dari suku Batak. Nah,
mereka kuliah di Jakarta. Kemudian ada suatu acara ulang tahun dari profesor dosennya, mereka menghadirinya. Kemudian mereka saling menatap dan akhirnya jatuh cinta. Dan percintaan mereka dilanjutkan. Kemudian suatu saat mereka mau pulang, hujan deras sehingga mereka memutuskan untuk berhenti di sebuah bungalow. Nah, sebagai seorang kekasih, ya mungkin mereka melakukan sesuatu hal yang terlarang dan akhirnya Manen dinyatakan hamil. Ternyata si Monang ini adalah pemuda Batak yang suka menggunakan teori daun pisang, habis pakai buang. Dia seorang lelaki Batak yang kaya, yang ganteng dan istilah dikatakan dengan playboy. Tetapi karena dia sudah menghamili Rauman yang sudah disebut tadi, maka dia berjanji akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tetapi ternyata di balik itu dia juga sudah menjanjikan bahwa dia harus menikah dengan pilihan ibunya, orang Batak. Dan memang itulah budaya orang Batak, biasanya selalu dijodohkan dengan keponakan ibunya supaya hubungan mereka semakin dekat kembali dengan kakak atau adiknya yang laki-laki. Nah, karena ini budaya masih kuat, Monang tidak bisa menolak permintaan ibunya. Ya. Sementara si Raumaner sudah hamil. Dia mulai mengetahui bahwasanya si Monang akan dijodohkan dengan perempuan pilihan ibunya, yaitu orang Batak. Sehingga Manen menjadi stres. Bahkan teman-teman kuliahnya menjauh, dia selalu menyendiri. Kemudian yang paling parahnya lagi, janin daripada Manen ini ternyata ada kelainan. Ya mungkin kalau dilahirkan dia bisa cacat, karena saya katakan tadi Monang itu adalah pemuda buaya darat yang suka bergonta-ganti pasangan. Saya tidak tahu apa mungkin karena dia akan cacat nanti kalau lahir menjadi buta atau bagaimana. Sehingga Raumaner semakin kesepian, semakin stres, semakin sedih, dan akhirnya dia mengambil jalan pintas bunuh diri dengan memotong urat nadinya. Akhirnya Monang juga akan mengikuti kemauan ibunya. Nah, itulah resensi yang paling menarik yang diterbitkan pada tahun 77. Begitu semua orang ingin membaca buku itu sehingga sangat laris dan menjadi buku yang terlaris dan dapat penghargaan se Asia Tenggara. Itu suatu resensi atau yang dikatakan dengan ringkasan di dalam buku Raumanen karya Marian Katopo. Nah, Ibu harapkan supaya lebih lengkap lagi Anda coba baca buku itu, kemudian kalian bisa kembali melihat apa sih ringkasan dari cerita itu, seperti yang Ibu katakan tadi. Tentu saja dengan adanya tadi ringkasan itu menarik sehingga orang ingin membaca, dengan ingin membaca orang ingin membeli. Itu suatu contoh resensi yang menarik. Nah, Ibu harapkan juga kalian begitu. Di buku kita pada halaman, lihat bukunya, buku paket kita, yaitu pada halaman 207, di sini ada. Kemudian 206 ada judul resensinya, ada identitas buku itu yaitu autobiografi Valentino Rossi, ada judulnya, ada penerjemahnya, ada penerbit dan jumlah halaman. Ini termasuklah kepada identitas bukunya. Nah, tugas kalian sekarang, kalau kalian sudah mengerti tadi mengenai resensi, ya ada sekarang menjadi seorang peresensi penilai. Di sini sudah tersedia resensinya. Kalian nilai buku itu layak atau tidak ya. Kalian periksa lagi bagaimana judul resensinya, yaitu tentang teknik bermain gitar. Ya, kemudian bagaimana identitas resensinya, bagaimana pendahuluannya. Kalian baca. Nah, kalau tadi Ibu sudah memberikan contoh sebuah resensi mengenai Raumanen karya Marian Katopo, kita bisa melihat, oh, tentu ada unsur intrinsik di dalam karya sastra fiksi. Apa judul daripada, apa topik atau tema dari novel Raumanen karya Marian Katopo, mungkin cinta terlarang, ya. Kemudian ada pesannya yang kita lihat di situ, ya kalau kita punya masalah jangan langsung bunuh diri begitu, tetapi kita harus kuat, kita harus bisa menguasai diri kita. Itu mungkin pesannya. Atau mungkin pesan yang lain terhadap dari sisi Monang, ya kalau sebagai lelaki ya hendaklah bertanggung jawab. Jangan sampai kita sudah melakukan sesuatu kita tidak bertanggung jawab. Nah, dengan demikian kalau Anda melihat resensinya yaitu mengenai buku fiksi, Anda harus bisa mencari unsur intrinsiknya. Apakah itu topiknya, apakah itu temanya, apakah itu pesannya, nilai-nilai yang
dimunculkan. Pada cerita tadi ya budaya itu sangat kuat ya nggak tahu sekarang. Biasanya sih kalau dari dulu itu budaya Batak itu selalu dianjurkan untuk kawin dengan pilihan ibunya atau keponakannya. Tapi mudah-mudahan dengan sekarang si anak sudah tidak mau lagi dijodohkan, tapi dia harus bisa memilih pasangannya sendiri. Sedikit sudah berubah budaya itu, tapi tetap masih ada, tapi tidak lagi dipaksakan. Nah itu tadi mengenai perbedaan budaya, perbedaan suku yang mengakibatkan kedua pasangan yang bercinta menjadi terpisah oleh tradisi. Ya, mungkin topiknya macam-macam, bisa cinta terhalang tradisi, tergantung kepada kita menafsirkan resensi Raumanen karya Maren Katopo. Jadi Maren Katopo itu ya membuat suatu cerita atau novel yang menarik yang orang lain ingin membacanya. Jadi dari satu sisi finansial dia akan mendapatkan banyak uang karena bukunya sangat laris terjual. Ya kalian juga mungkin bisa membuat sebuah karangan buku yang nanti kalian resensi terus kalian muat di koran. Setelah udah oke, nanti kita terbitkan, kita jual. Itu akan menjadi pundi-pundi buat Anda. Tapi untuk kali ini kita mencoba melihat contoh resensi pada halaman 206-207. Kalian akan menganalisis resensi buku yang ada, kemudian kita bandingkan dengan halaman 210. Di situ ada dua teks yang kalian resensi, kalian analisis, yaitu teks 1 mengenai agar menulis mengarang bisa gampang, kemudian teks 2 Istanbul, yaitu karangan sebuah kota. Nah ini berbentuk karya fiksi. Kalian bandingkan bagaimana teks 1 dan teks 2. Nah itu yang kalian kerjakan di buku. Untuk sistematika boleh kalian lihat di sini, Ibu sudah tulis. Dalam membuat sebuah resensi ada judulnya harus ada, kemudian ada pendahuluannya. Pendahuluannya tentang apa yang mau kalian sampaikan di dalam sebuah resensi. Kemudian intisarinya, ya intisari. Jadi kalau kalian membaca sebuah buku, setelah itu kalian buat pendahuluannya, intisarinya apa sih? Sehingga dengan intisari ini orang langsung mengerti tentang apa isi dari sebuah buku itu. Sampai kepada keunggulan buku. Seperti resensi yang Ibu katakan tadi, ya, buku ini layak dibaca karena menginspirasi kepada pemuda-pemuda supaya tidak lagi melakukan sesuatu yang tidak baik. Artinya harus bertanggung jawab. Kemudian ada kekurangan buku. Kekurangan bukunya mungkin ya sedikit mengajari orang supaya tidak berbuat baik. Ada juga kekurangannya karena terlalu diumbar semua tentang sifat dari Monang tadi itu di dalam resensi yang Ibu katakan, dan sampai kepada penutup dalam arti buku ini layak dipakai, layak dibaca karena sangat menginspirasi. Nah begitu contoh yang Ibu katakan di dalam resensi Raumanen karya Maren Katopo, yang nantinya kalian coba lagi buka bukunya, kalian baca, dan apakah itu sudah menjadi resensi yang baik. Dengan demikian hari ini pertemuan kita hanya sampai membandingkan isi resensi. Jadi resensi yang kita bandingkan itu ada satu tadi, resensi fiksi dan non fiksi. Kalau dia fiksi tadi lebih condong kepada novel atau cerpen, kita bisa melihat dari segi unsur intrinsiknya. Apakah itu temanya, apa itu latarnya di mana, apa kemudian ada konfliknya di mana, kemudian ada pesan tersendiri dari resensi itu. Sedangkan kalau dia berbentuk non-fiksi lebih condong kepada keunggulan atau mungkin apa yang perlu kita lihat dari buku yang kita tulis itu. Dengan demikian, ingat itu tugas kalian ada 2 tapi sekaligus dalam satu nilai. Jadi maksudnya halaman 207 dan 210 itu dibuat dalam satu wadah tugas saja, karena itu masih berhubungan antara teks 1 dengan teks 2. Saya harapkan ibu kalian mengerjakan tugasnya dengan baik supaya nilainya bagus. Jangan ada yang bermalas-malas, tetap semangat walaupun kita tidak bisa bertatap muka langsung. Tapi kalau ada yang kurang dimengerti boleh tanyakan langsung melalui WA, baik itu melalui komen di Classroom. Sampai jumpa minggu depan, tetap semangat, selamat pagi.